Assalamualaikum, halo teman-teman. Kita akan membahas sedikit bagaimana cara membuat vektor atau foto yang dibuat seperti kartun menggunakan aplikasi Photoshop. Kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini. Untuk video kali ini kita akan bahas mengenai line art terlebih dahulu atau garis-garisnya terlebih dahulu. Kita langsung aja buka aplikasi Photoshop-nya. Dianjurkan menggunakan Adobe Photoshop CS6 ke atas karena CS5 ke bawah ada beberapa fitur yang sulit digunakan. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CS6. Pertama-tama kita buka dulu foto yang akan dibuat vektor atau dibuat kartun dengan cara klik file, terus open. Kita pilih fotonya. Sekalian juga buka valetnya ya. Saya biasa menggunakan valet yang ini. Saya dapat valet ini di YouTube RCDic. Teman-teman juga bisa dapat di sana. Atau kalau yang kenal Penny bisa PC buat dapetin valet ini, atau di internet juga banyak. Klik open. Selanjutnya kita buka folder baru dengan cara klik file, terus new. Nanti akan ada jendela seperti ini. Kita langsung atur aja mau ukuran berapa. Tapi biasanya saya atur dulu ke sentimeter. Ya udah di sentimeter. Terus ukuran yang saya biasa pakai itu 200 kali 290 karena ini pas buat kualitas gambar dan nantinya enak buat dibesar kecilkan. Tinggal klik OK. Kita lanjut memindahkan foto yang tadi akan kita buat vektor ke pekerjaan kita yang ini. Caranya, buka folder foto yang akan dibuat vektor. Kemudian seleksi gambarnya dengan menggunakan alat yang ini. Lanjut kita klik alat yang ini agar bisa memindahkannya ke folder pekerjaan kita. Kita bisa tarik aja langsung kayak gini, langsung lepaskan di. Sekarang kita atur ukuran foto sesuai dengan yang kita inginkan dengan cara klik edit. Terus tekan Free Transform. Kita langsung edit aja sesuai dengan ukuran yang kita mau. Agar fotonya tidak berubah. Nah, kan kalau misalnya kita langsung tarik, nanti fotonya akan berubah. Nah, agar tidak berubah fotonya, konsisten seperti ini, kita tekan Shift kemudian tarik. Nah, kan tidak berubah ya. Kita atur posisinya akan di sebelah mana. Cukup, langsung tekan enter. Lanjut kita buat layar baru dengan cara klik icon yang ini, gambar kertas ini yang ada di sisi kiri bawah ada gambar seperti ini. Kita langsung klik aja.
nanti akan muncul layer 2. Kita tarik layer 2 ini ke bawah. Pastikan pekerjaan kita ada di layer 2 ini, bukan ada di layer 1, tapi ada di layer 2. Selanjutnya, kita akan mengambil warna dari palet yang telah disediakan dengan menggunakan alat gambar pipet. Alat gambar pipet yang ini. Kita langsung klik aja gambar pipetnya. Udah gitu kita buka folder paletnya, klik lama di warna yang kita mau. Untuk line art atau garis-garisnya kita menggunakan warna yang ini dulu. Tekan. Udah gitu kita kembali ke folder pekerjaan kita. Setelah itu kita zoom terlebih dahulu di daerah mata dan alis. Cukup seperti ini. Kita klik pen tool yang gambar pena ini, pastikan di pojok kanan atas bertuliskan shift. Nah, ini shift ya. Untuk pengaturan yang ini mengikuti saja seperti ini. Langsung buat line artnya. Biasanya memulai dari alis terlebih dahulu. Nah, untuk tetap satu layer, jangan lupa klik tanda persegi di atas, lalu klik combine shift. Oke. Setelah selesai di alis, kita turun ke mata. Kita tinggal ikutin aja garis-garisnya. Awalnya memang agak sulit, tapi untuk kesini nanti juga akan terbiasa. Jangan lupa ada lipatan mata di sini. Setelah mata selesai, kita turun ke hidung. Setelah hidung selesai, kita lanjut ke mulut.
Setelah mulut, kita mulai membuat line art untuk wajah. Awas jangan kunci ke sini, tapi kita balik lagi karena kita mau bikin garis aja. Oh iya teman-teman, kalau misalnya mau kembali atau mengunduh itu kan, kalau Ctrl Z itu cuman sedikit, cuman satu tahap, tapi kalau misalnya mau banyak, ininya bisa pakai di historis ini aja. Lanjut ke kerudung. Biasanya kalau yang lain line art wajah dan pakaian itu terpisah, dan warna dari line art-nya juga sendiri pun berbeda. Tapi untuk Penny sendiri, semuanya dari mulai wajah, kerudung, baju ataupun rambut itu disatukan satu layer dengan warna yang sama pula. Teman-teman bebas memilih akan seperti apa.
Udah selesai, sekarang kita cek dulu apakah ada yang kurang. Sepertinya udah cukup ya segini. Mungkin segitu saja video kali ini. Lanjut video berikutnya, kita membahas mengenai menggambar mata. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan share juga ke teman-teman yang lagi belajar vektor. Klik juga subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.